Jeremy Jacquet yang saat ini masih berusia 20 tahun tersebut telah menjelma menjadi salah satu pemain bertahan yang paling diinginkan di Eropa. Sejumlah klub top di benua biru mulai menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkannya, salah satunya adalah Chelsea. Di bawah arahan pelatih baru mereka, Liam Rose Senior, klub asal London tersebut ingin membentuk kembali skuad, khususnya di posisi bek tengah. Kabarnya, The Blues telah menjadikan Jacquet sebagai target utama mereka dan akan diproyeksikan dalam rencana jangka panjang klub. The Blues secara agresif telah mencari pemain bertahan muda potensial dalam beberapa bulan terakhir, dan Jacquet sangat cocok dengan profil yang mereka inginkan. Dro Fernandes dikabarkan segera meninggalkan Barcelona setelah mencapai kesepakatan dengan PSG. Gelandang muda itu akan mengakhiri masa baktinya di klub asal Catalonia dalam waktu dekat. Barcelona sebenarnya tidak menginginkan kepergian sang pemain pada bursa transfer musim dingin ini. Namun, permintaan pindah yang diajukan Dro membuat situasi berubah cepat. Dro dipromosikan ke tim utama oleh Hansi Flick pada musim panas lalu. Ia mencatat 5 penampilan di semua kompetisi bersama skuad senior. Minimnya waktu bermain membuat Dro merasa frustrasi dengan perannya di tim utama. Pemain berusia 18 tahun itu menilai masa depannya lebih menjanjikan di luar Barcelona. Raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Arsenal untuk mendatangkan bek serbabisa, Alexander Zinchenko dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Pemain asal Ukraina tersebut dijadwalkan terbang ke Amsterdam dalam 24 jam ke depan untuk menjalani semua rangkaian tes medis sebelum pengumuman resmi oleh pihak klub. Dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa perjanjian verbal sudah berlaku. Kini tinggal menunggu untuk menandatangani kontrak setelah semua pihak setuju. Keputusan Zinchenko untuk bergabung dengan Ajax didasari oleh keinginannya mendapatkan menit bermain yang stabil menjelang babak playoff Piala Dunia 2026 bersama timnas Ukraina pada bulan Maret mendatang. Kabar mengejutkan muncul usai pertandingan melawan Levante, ketika Vinicius dikabarkan menyampaikan perasaannya kepada orang-orang terdekatnya. Situasi di Bernabeu disebut membuatnya merasa tidak lagi diinginkan oleh para pendukung. Menurut laporan El Periodico yang dikutip Sport, Vinicius menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap perlakuan fans. Cemoohan yang terus berulang dalam 3 laga kandang beruntun menjadi titik balik emosional bagi pemain berusia 25 tahun itu. Kondisi ini diperparah oleh ketidakjelasan masa depannya di Real Madrid. Kontrak Vinicius tersisa kurang dari 18 bulan, dan meski pembicaraan perpanjangan disebut akan dilanjutkan, atmosfer negatif dari tribun bisa memengaruhi keputusannya. Sumber yang sama menyebutkan Vinicius menyampaikan kalimat tegas seusai laga. Ia dikabarkan berkata, tidak ingin bermain di tempat di mana para pendukung tidak menginginkan saya. Donyell Malen tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan kelayakannya mengenakan seragam AS Roma. Dalam laga debutnya melawan Torino, penyerang asal Belanda ini langsung mencetak gol dan menjadi kunci kemenangan 2-0 Giallorossi, sekaligus mempertontonkan koneksi menjanjikan dengan Paulo Dybala. Didatangkan dari Aston Villa dengan status pinjaman, yang akan berubah permanen jika Roma lolos ke Liga Champions, Malen langsung dipercaya turun sebagai starter. Kepercayaan itu dibayar lunas. Setelah Paulo Dybala memecah kebuntuan lewat gol pembuka yang brilian, pemain Argentina itu berganti peran menjadi pelayan. Umpan matang Dybala diselesaikan dengan dingin oleh Malen untuk menggandakan keunggulan, sekaligus mengunci 3 poin krusial bagi tim tamu. Niklas Füllkrug akhirnya merasakan manisnya mencetak gol perdana bagi AC Milan. Bomber asal Jerman itu menjadi pahlawan kemenangan Rossoneri saat menjamu Lecce di San Siro, Senin, 19 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol sematawayangnya memastikan Milan mengamankan 3 poin krusial. Momen itu terasa spesial karena Füllkrug baru berada di lapangan selama 3 menit. Ex-penyerang West Ham ini mengaku sangat puas dengan kontribusinya. Ia secara khusus memuji peran Alexis Saelemaekers yang memberinya umpan matang. Füllkrug menegaskan bahwa dirinya merasa sangat bahagia di Italia. Pernyataan ini sekaligus menepis kabar miring soal kehidupan pribadinya di luar lapangan.
AC Milan berhasil mengamankan 3 poin penting atas Lecce pada lanjutan Serie A. Kemenangan ini membuat posisi mereka semakin kokoh di papan atas klasemen Liga Italia. Rossoneri kini hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen, Inter Milan. Jarak poin yang semakin tipis memanaskan persaingan gelar. Namun Massimiliano Allegri tetap pada pendirian awalnya. Ia enggan sesumbar mengenai peluang meraih Scudetto musim ini. Sang pelatih justru lebih fokus mengamankan zona Liga Champions. Target realistis menjadi prioritas utama Allegri. Kemenangan ini membuat Milan menjauh dari kejaran Juventus di posisi kelima. Kini ada jarak 7 poin yang memisahkan kedua tim. Allegri merasa separuh target timnya sudah tercapai saat ini. Namun ia tetap waspada dengan perolehan poin para pesaing. Kami sudah separuh jalan menuju target yang kami tetapkan sendiri, kata Allegri. Ia memiliki kalkulasi matematis sendiri mengenai batas aman poin. Allegri membandingkan target 4 besar dengan poin untuk juara. Saat kami secara matematis berada di 4 besar, maka saya bisa melihat lebih dari itu. Tetapi mulai hari ini kuota untuk tempat Liga Champions adalah 74 poin, jelas Allegri. Liverpool kembali membuang poin di Anfield. Hasil imbang 1-1 melawan Burnley, tim papan bawah, menjadi pukulan lain yang membuat kesabaran publik tuan rumah kian menipis. Suara cemooh terdengar jelas mengiringi peluit akhir. Ini bukan sekadar satu hasil mengecewakan, melainkan lanjutan dari tren yang membuat Liverpool kehilangan momentum di Liga, meski posisi klasemen masih menyisakan harapan. Bagi Arne Slot, situasi ini semakin menambah tekanan. Sang pelatih tidak menutup mata terhadap frustrasi yang dirasakan pendukung, sekaligus pemainnya sendiri, sebuah pengakuan yang menggambarkan suasana berat yang kini menyelimuti Anfield. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.